Indonesia dianggap sebagai salah satu negara di Indonesia pada tahun 2016. Masyarakat Indonesia malas membaca buku, Bersama tapi mencari akar permasalahan darurat literasi yang kian memprihatinkan. Buku adalah jendela dunia, tapi di zaman sekarang jendela itu tak hanya sekedar kita buka. Kita harus berani melangkah keluar dan membuka dunia lewat apa yang kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tutor Jantan Putra Bangsa Esfil MA selaku pembimbing mata kuliah Public Speaking serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini pada hari ini adalah untuk berbagi sedikit mengenai hal yang mungkin sering kita dengar, tetapi juga jarang kita pikirkan secara serius, yaitu mengenai pentingnya meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda. Saya percaya bahwa literasi adalah senjata yang paling kuat untuk membentuk cara berpikir. Karena pikiran yang hebat adalah awal dari perubahan yang besar. Di tengah gempuran konten Instagram dan budaya cepat saji, minat literasi di Indonesia kian memudar. Padahal kemampuan membaca, memahami, dan cara berpikir yang kritis adalah fondasi utama untuk menuju generasi emas. Sebenarnya rendahnya literasi membaca bukan hanya karena sekedar generasi kita itu malas, tetapi karena dunia digital sekarang menawarkan berbagai macam hiburan yang lebih cepat dan tentunya lebih menarik. Di antara teman-teman yang hadir di sini, mungkin ada yang lebih lama membaca buku dibandingkan dengan scroll TikTok. Kadang baru membaca 2 halaman saja kita sudah capek dan ngantuk. Tetapi ketika scrolling media sosial seperti TikTok, kita justru bisa lupa akan waktu karena saking asiknya. Namun, hal inilah yang justru menjadi tantangannya. Karena generasi seperti kita sudah terbiasa dengan berbagai macam informasi yang instan dan cepat. Padahal, membaca bacaan yang bermakna justru membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mencernanya. Dengan mulai membiasakan diri untuk membaca, kita dapat melatih kemampuan untuk berpikir kritis, memperluas imajinasi kita, dan dapat memahami dunia dengan berbagai sudut pandang untuk menuju generasi emas. Tingkat literasi di Indonesia berada di peringkat ke-100 dari 208 negara. Survei tersebut berdasarkan dari data UNESCO pada tahun 2022. Sementara pada survei lain seperti PISA 2022 menunjukkan skor bahwa tingkat literasi membaca siswa Indonesia hanya 359, masih sangat jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 476. Meskipun begitu, kabar baiknya terdapat data dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM pada tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan literasi membaca di Indonesia dengan skor 73,52. Namun, angka tersebut masih dalam kategori yang sedang, yang artinya masih diperlukan upaya dari kita semua untuk meningkatkan budaya membaca. Teman-teman yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda tentu memiliki peran yang penting untuk memperbaiki kondisi yang terjadi saat ini. Tidak perlu mulai dari hal yang besar, tetapi kita juga bisa mulai dari langkah-langkah yang sederhana, misalnya menyediakan waktu 10-15 menit untuk membaca setiap hari, entah itu dengan membaca e-book, atau jika tidak suka dengan bacaan yang berat, kita bisa mulai dengan bacaan yang ringan tetapi konsisten.
Kita juga bisa turut serta bergabung dalam komunitas literasi atau membuat reading challenge bareng teman-teman komunitas agar membaca terasa jauh lebih menyenangkan. Selain daripada itu, pihak sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan juga membantu dengan menciptakan suasana yang mendukung budaya literasi, misalnya dengan menghadirkan ruang baca yang menarik atau membuat pojok baca. Karena dengan membiasakan diri untuk membaca, kita tidak hanya dapat menambah ilmu, tetapi juga dapat membentuk karakter yang cerdas, kritis, dan terbuka. Dan yang terpenting, membaca itu merupakan investasi masa depan bagi diri kita maupun untuk bangsa. Jadi, mulai sekarang, mari kita mulai membiasakan diri membaca sedikit demi sedikit. Karena dengan membaca satu halaman dalam sehari bisa jadi awal dari sejuta pengetahuan. Mari bersama-sama untuk menjadi generasi penggerak, menjadi representasi mahasiswa yang tak hanya berprestasi tetapi juga peduli dalam membangun negeri. Sekian pidato dari saya, semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat menjadi motivasi untuk lebih mencintai kegiatan membaca. Terima kasih atas perhatian Bapak Tutor dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.